Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam santun buat sahabat-sahabat, rekan-rekan, juga para bapak ibu guru yang barangkali bisa menonton untuk tutorial kali ini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku dimanapun berada yang telah subscribe ya, mudah-mudahan terus tidak ketinggalan adanya tutorial dari saya, walaupun itu kelihatannya hal yang kecil tapi itu justru nanti ada pengaruhnya besar. Nah, suatu contoh sekarang ini saya membawa relay ya, ada yang besar dan ada yang kecil, sama-sama berkaki 4 begitu ya. Nah, biasanya kalau di sekolah-sekolah itu biasanya atau kebanyakan ini hanya menjelaskan apa fungsi relay begitu ya, hanya disampaikan seperti itu kepada para siswanya. Nah, namun bagaimana kita mengetahui bahwa relay itu bagus ataukah relay itu tidak bagus? Maka di sini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana cara memeriksa relay. Ya. Nah, cara memeriksa relay ini ada beberapa cara ya. Mari. Untuk bagan yang pertama ini terminal 30 ya, digabung atau disambung dengan terminal 86. Tuh, ini. Lalu dari kumparan ini salah satu ujungnya pasti ke massa ya. Nah, sedangkan di bagian atas ini adalah pegas pengembali, manakala pada saat kumparan ini tidak dialiri arus listrik, maka inti besi ini tidak menjadi medan magnet. Dan kontak poin semacam platina ini di sini, kontak poin akan terangkat dengan adanya pegas pengembali. Nah, bagian yang satu ini nantinya untuk menguji atau memeriksa apakah kontak poin ini berhubungan atau connect atau tidaknya, maka di sini dihubungkan dengan adanya lampu LED. Ya, ini jika kita memeriksa relay dengan lampu, ya, untuk meyakinkan bahwa kontak poinnya ini, ya, connect, begitu ya, atau menyatu bisa berhubungan. Nah, karena apa? Belum tentu nantinya di sini terjadi kemagnetan, kemudian di sini tidak connect, akhirnya di sini kan tidak menyala. Nah, kemudian yang bawah, yang satunya ini. Ya, untuk pengambilan arus listrik sendiri ke relaynya begitu, dikasih dengan 12 volt ke kumparan relay sehingga inti besi akan menjadi magnet. Lalu kita periksa menggunakan alat ukur multitester. Nah, ini atau avometer diperiksa dari sini. Dari salah satu ujung terminal 87 ya, dan di sini terminal 30. Yang ini terminal 86, ini 85. Baik, kita lihat ya, ini yang bawahnya seperti ini. Tuh. Nah, untuk yang bawah ini merupakan posisi terminal pada relay ya. Oke, kita lihat terminal pada relay yang sebenarnya di sini seperti halnya pada bagan. Yang atas ya, pipihnya itu menghadap ke bawah, ini lain sendiri. Kalau ini sejajar, ini yang 3 ya. Yang atas ini posisi yang seperti ini itu terminal 87. Di situ juga ada angkanya sebenarnya, cuma hitam nih. Lalu yang kiri ini 30. Kodenya terminal 30, yang bawah terminal kode 86
dan yang ini 85. Ya. Yang sudah barang tentu secara SOP itu kemasan. Tapi kalau sudah di bengkel itu ya, sudah di bengkel, masalah pemasangan antara 86 dengan 85 kebalik tidak masalah. Kemudian untuk 30 dengan 87 tidak bermasalah, tetap bekerja untuk relaynya. Itu kalau di perbengkelan. Tapi kalau Bapak Guru dan Ibu Guru menyampaikan pada siswanya, itu harus secara SOP sesuai dengan apa yang ada dalam teorinya. Itu ya. Jadi sekali lagi, yang atas ini 87, ini 30 kodenya, ini 86, yang ini 85. Kita menentukan terminal relaynya, ya. Terminal relay menggunakan avometer atau multitester. Untuk selektor diarahkan ke kali 1, ya, kali 1 boleh, ke kali 10 boleh. Ini kita hanya mengetahui putus atau hubungan, ya. Nah, ini baiklah, kita periksa ya mana terminal relaynya. Nah, ini jarum terlihat bekerja, jarum alat ukur ya toh. Kita lepas, pasang lagi, kemudian ke terminal yang lainnya. Ini tidak ada hubungan. Nah, sekarang untuk terminal 87 dengan 30 saya gandengkan atau saya hubungkan profnya. Ini ternyata jarum tidak bekerja. Dikarenakan apa? Karena kan kontak poinnya dari kontak poin 87 dengan 30 belum berhubungan. Ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, yang kecil ini biasanya pada mobil-mobil sekarang ini relaynya kecil-kecil. Ya. Nah, sekarang saya cek, tadi sudah ditunjukkan juga yang kecil bahwa ini 86 dengan 85. Ini merupakan kumparan relay, ya, itu jarum bekerja itu terlihat. Nah, ini dengan ini tidak bekerja, dengan itu tidak bekerja, sama yang lainnya juga. Nah, yang tidak bekerja, ini merupakan ujung kumparan relay. Ya, sedangkan yang tembaga ini merupakan terminal 87 dan terminal 30. Kita buktikan dengan menggunakan baterai. Pemeriksaan menggunakan baterai, kita membutuhkan adanya kabel. Nih kabelnya kita buat seperti ini. Ini ada sepatu kabelnya atau sepun kabel 1. Sini lagi membuat seperti ini lagi 2, ya. Ini sudah 2. Kemudian 3. Ini yang 1, ya. Yang 1 ini kita buat cabang, ya, biar nantinya mudah untuk memasang antara terminal 30 dengan terminal 86. Ya, dan ini ada jepitannya untuk ke baterai. Kemudian lagi ini yang biasa, ya, juga ini menggunakan sepatu kabel. Ya, ini menggunakan jepitan buaya kecil, ya. Dan juga perlu kita adanya lampu. Nah, di sini menggunakan lampu LED, di mana lampu LED ini di dalamnya di sini itu ada tahanan 1 kilo. Dihubungkan dengan yang positif atau disambung dengan yang positif yang kakinya panjang aslinya. Itu yang positifnya. Baik, kita mulai melakukan pemeriksaan, ya, menggunakan baterai. Oke, yang 1 kita pasang. Ini yang cukup besar ini karena ini tidak ada terminalnya, ya. Ini hanya poolnya saja. Kita pasang ini untuk massa 85 yang ini. Kita pasang. Kemudian 86, ya. Kita langsung menggunakan lampu nanti, ya.
86 disambung dengan 30. Begitu. Ini disambung dengan 30 ya. Paham? Oke. Lalu yang 86 ini dan 30 kita pasang di positif baterai. Dan yang massa ini kabel massa ke massa baterai. Nah, ini sudah bekerja ini untuk relay. Ya, dan kontak poinnya itu bekerja nih, cetek 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 seperti itu, oke. Nah, lalu yang ini kita pasang pada terminal 87 sebagai output ya. Untuk 87, terminal 87 itu dihubungkan dengan lampu ya, yang mana mendapatkan kaki yang positif ya, jepitan ke positif, negatif lampu ke massa. Oke, nah ini kita lihat ya, relaynya di sini terlihat nyalanya lampu ini. Nah, itu menunjukkan bahwa kontak poin di dalam relay berarti berhubungan. Ini yang menggunakan lampu, begitu? Sudah jelas ya? Oke. Selanjutnya kita coba yang kecil, ya. Nah, ini yang massa, ini massa untuk relay ya, untuk kumparan relay. Pasang salah satunya di sini. Kemudian untuk terminal 30 dengan 86 kita pasang. Sini, ini satu. Lalu di sini satu. Nah, ini relay bekerja, berarti ini relay bagus. Kemudian yang outputnya 87 ini pasang. Sini salah satunya. Nah, cekrek-cekrek toh. Ini lampu kita negatifnya pasang di massa. Ini juga menunjukkan bahwa relaynya bagus, bisa digunakan karena kontak poinnya connect. Selanjutnya untuk pemeriksaan menggunakan avometer, bahwa kita akan memeriksa terminal 30 dengan terminal 87 itu apakah berhubungan atau tidak. Caranya yaitu terminal 86 dihubungkan dengan baterai 12 volt dan terminal 85 langsung ke massa. Baik, saudara, rekan-rekan, sahabat. Nah, ini sekarang seperti ini. Kita gunakan probe-nya pada terminal 87 dengan 30. Gimana, kelihatan nggak nih? Ya. Oh, ini cara menggunakan avometer. Berarti kontak poin itu berhubungan, kontak poin 30 dengan 87 atau 87. Ya, tuh, kerja. Karena tadi juga sudah dibuktikan dengan menggunakan lampu. Nah, sekarang yaitu relay yang besar ini, sama-sama 4 kaki, salah satu dipasang, tuh, ceklek. Nah, jadi cekleknya seperti ini atau kontak poinnya bekerja, apakah berhubungan atau tidak, kita cek. Nah, itu alat ukurnya, jarumnya bekerja ya. Kontak poinnya itu seperti itu. Nah, bila mana kita tidak mempunyai avometer, maka digunakan dengan lampu, cukup seperti itu. Ini lampu dari sini ke sini, gitu. Nah, kalau langsung gimana? Tidak seperti tadi, langsung, itu
misalnya. Tapi kalau langsung ini pun harus dapat baterai. Nah, ini gini, kita jepitkan di sini boleh. Ya, mau ada yang penasaran gitu. Tuh, kemudian ini ke sini. Oh, nyala kan? Ya. Jangan lupa di output, ya, outputnya ini mendapatkan terminal lampu yang positif dan negatif lampu ke masa baterai. Baiklah, rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang telah menonton tutorial kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat buat saudara, buat sahabat, dan terutama buat Bapak Guru dan Ibu Guru yang mengajar dalam kelistrikan, bisa untuk menambah wawasan buat para siswa-siswinya, sehingga tidak hanya sekedar tahu fungsinya saja, tapi kita memberitahukan bagaimana cara memeriksa relay itu, karena di ujian pun barangkali ada. Untuk anak-anak SMK, manakala di situ ada LKS mengenai kelistrikannya, ya, atau elektrikalnya, disuruh memeriksa relay, jadi bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, kedua-duanya dilakukan seperti itu. Nah, kita belajar sedikit demi sedikit kreatif, ya, untuk membuat alatnya sendiri seperti ini, atau caranya sederhana. Demikian sahabat-sahabat yang sudah menonton, sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat, dan manakala ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.